Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu elemen perubahan SKL, KI, dan KD, serta strategi implementasi K13. Dari kelompok 4 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Dayana Alfiana Vitasari, lalu yang kedua Aprilia Aninda Putri, lalu yang terakhir Husnul Novianingrum. Baik, untuk yang pertama yaitu elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen-elemen tersebut adalah salah satunya yang pertama standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kriteria ini diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti. Selanjutnya, KI atau kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, yaitu afektif, attitude, keterampilan atau psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. Lalu untuk selanjutnya adalah kompetensi lulusan satuan pendidikan. Yang pertama adalah sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Lalu yang ketiga, keterampilan. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenisnya. Yang berikutnya adalah kompetensi inti. Berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 32 Tahun 2013, kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Artinya, KI merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan KD. KI mencakup sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. KI juga berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai SKL sebagai wujud dari prinsip keterkaitan dan kesinambungan. Lalu untuk rumusan kompetensi inti ada 4 macam. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Lalu yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Lalu yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Untuk penjabaran materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Materi selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik.
untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar bisa dipahami juga sebagai sejumlah kemampuan minimal baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang harus dikuasai peserta didik pada suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya, yaitu rumusan KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar tertuang dalam Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikut ini adalah contoh rumusan KI KD untuk kelas 6 SD atau MI. Indikator atau bisa disebut indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Oleh karena itu, indikator harus dirumuskan oleh guru dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional artinya adalah kata kerja yang berimplikasi pada terjadinya atau beroperasinya suatu perilaku pada peserta didik, sehingga perilaku tersebut dapat dengan mudah diamati guru. Terakhir, ada beberapa fungsi dirumuskannya indikator, yaitu pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Dan kelima, menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Materi selanjutnya yaitu standar isi. Elemen perubahan kedudukan mata pelajaran atau isi adalah kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran, dikembangkan dari kompetensi. Elemen pendekatan isi kompetensi yang dikembangkan di SD adalah tematik terpadu dalam semua mata pelajaran dengan pendekatan saintifik di SMP, tematik terpadu pada IPA dan IPS, dan MAPEL di SMA, MAPEL di SMK vokasional. Selanjutnya, untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semua diturunkan dari mata pelajaran, berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD, tematik terpadu dalam semua mata pelajaran. Jenjang SMP, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Ketiga, yaitu standar proses. Untuk elemen standar proses, bahwa semua siswa mulai SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, industri, atau instansi terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi juga diperoleh dari buku, TV, radio, internet, dan sikap atau attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Keempat, yaitu standar penilaian.
untuk elemen standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosialitif utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi K13. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan, sedangkan kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru dalam satuan pendidikan adalah pendidik serta pelaksana dari kurikulum. Pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan langsung dipimpin oleh kepala sekolah. Pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu manajemen implementasi. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Yang berikutnya yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum. Hal ini dilaksanakan selama masa pengembangan ide deliberation proses, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation proses menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organizing element dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampai tahun pelajaran 2015 sampai dengan 2016 untuk memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu sampai tahun pelajaran 2016 secara menyeluruh untuk menentukan keefektifan, kelayakan, kekuatan, dan kelemahan implementasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap 20 satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.